Saudara, Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek RI memiliki rencana untuk menghapus beberapa prodi yang katanya ini dinilai kurang relevan untuk prospek pekerjaan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Apa yang menyebabkan atau mendasari kajian ilmiahnya seperti apa terkait dengan wacana ini dan apakah akan diberlakukan dalam waktu dekat? Saya pada kesempatan kali ini akan mencoba diskusikan hal itu bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Najib yang merupakan Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Kemendikti Saintek. Prof. Najib, selamat pagi. Apa kabar, Prof? Selamat pagi, Alhamdulillah. Baik, Mas. Baik, Prof, terkait dengan rencana penghapusan sejumlah prodi begitu ya, ini apa sebetulnya alasan atau kajian ilmiahnya seperti apa? Ya, terima kasih, Mas. Yang pertama, saya perlu jelaskan bahwa dalam konteks ini, Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek ini sebenarnya kita mendorong kepada perguruan tinggi di Indonesia, baik PTN maupun PTS ya, untuk membuka program-program studi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Jadi pembangunan ini kan pemerintah punya prioritas-prioritas ya dalam pembangunan nasional, dan kita ingin untuk bisa mewujudkan prioritas pembangunan nasional itu, kita bisa menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk bisa membantu mencapai tujuan-tujuan nasional. Nah, sehingga kita mendorong sebenarnya perguruan tinggi baik PTN maupun PTS untuk membuka program-program studi yang sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional. Nah, dalam konteks penutupan program studi ini sebenarnya kita sudah punya aturan ya. Kalau kita lihat di Permendikbud nomor 7 tahun 2020, itu ada tata cara penutupan program studi. Nah, selama ini kita sudah melakukan penutupan program studi, tetapi itu sifatnya lebih pada bottom up. Jadi usulan dari perguruan tinggi. Nah, jadi perguruan tinggi mereka punya program studi yang mahasiswanya sudah decline, mahasiswanya sudah tidak ada peminatnya gitu ya. Kemudian mereka biasanya mengusulkan penutupan program studi. Nah, dalam konteks itu kita ingin sebenarnya perguruan tinggi itu ketika dia membuka program studi, dia sudah melakukan analisis yang komprehensif ya mengenai pertama kesesuaian dengan standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua, dia juga harus memikirkan profil lulusan dari program studi yang akan dibuka, termasuk juga nanti potensi penyerapannya gitu. Nah, sehingga dalam konteks ini program studi yang lulusannya kita anggap sudah oversupply, itu kita lakukan yang namanya moratorium. Jadi perguruan tinggi yang program studi yang lulusannya sudah terlalu banyak di market, dan memang program studinya juga sudah terlalu banyak, itu kita lakukan moratorium. Jadi kita lebih pada bagaimana mengendalikan supply-nya gitu. Karena memang tugas kita kan di sini ya, memproduksi sumber daya manusia. Jadi ketika supply-nya terjadi oversupply, kita tidak inginkan lulusan itu kemudian tidak memaksimalkan potensi dari hasil belajarnya untuk bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, sehingga kita kendalikan di supply-nya. Nah, itu masih yang kita lakukan sebenarnya. Baik, Prof, kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini sebenarnya bottom up begitu ya, ini adalah ada input atau ada masukan begitu dari pihak universitas kepada pihak Kemendikti Saintek. Yang masuk ke Kemendikti Saintek itu prodi-prodi apa saja yang sudah mengalami declining tadi secara kuantitas mahasiswanya? Ya, jadi sepanjang 2025-2026 ini kita sudah menutup puluhan program studi atas usulan dari perguruan tinggi. Nah, kalau kita lihat itu kebanyakan adalah prodi D3. Prodi D3 yang mungkin perguruan tingginya sudah memiliki prodi sarjananya atau prodi D4-nya, sehingga dia merasa prodi D3-nya itu sudah decline ya, peminatnya kurang. Contoh misalnya yang paling banyak adalah D3 kebidanan. D3 kebidanan itu sekarang ini ya mungkin kalau zaman dulu
D3 kebidanan itu sangat dibutuhkan ya. Tapi sekarang ini kebutuhannya sudah berubah, kualifikasinya meningkat lagi. Sehingga yang lebih banyak dibutuhkan itu adalah D4 kebidanan atau sarjana terapan di bidang kebidanan. Nah, sehingga program studi D3 kebidanannya sendiri itu banyak yang decline mahasiswanya, bahkan sampai ada yang tidak mendapatkan mahasiswa karena mungkin mahasiswa lebih memilih dia langsung masuk ke D4-nya. Nah, kemudian ada juga D3 akuntansi. D3 akuntansi itu juga cukup banyak mengajukan penutupan karena memang mungkin di dalam prakteknya di market industri lebih banyak menyerap langsung ke D4 atau ke sarjana akuntansi, bahkan ke profesi. Sehingga banyak D3 akuntansi itu yang ditutup gitu. Gitu Mas kira-kira tahun 2025 sampai 2026. Berarti yang ditutup bukan bidangnya, misalkan kebidanan tetap ada, akuntansi tetap ada, tapi yang D3 dihapuskan, kemudian yang D4 ini tetap ada begitu ya, bukan artinya kebidanan kemudian semua dipukul rata, tidak ada semuanya begitu. Oh, tidak. Jadi keilmuannya itu karena memang realitanya masih dibutuhkan di masyarakat, itu tetap hadir ya, tetap eksis. Nah, cuma memang kualifikasinya karena masyarakat ini dan industri menuntut kualifikasi yang lebih tinggi. Nah, kemudian kualifikasi yang lebih di bawahnya itu kehilangan potensi mahasiswa baru. Nah, sehingga mereka mengusulkan untuk penutupan gitu. Jadi bukan bidang keilmuannya, tapi memang kualifikasinya itu yang dituntut oleh pasar itu sudah berubah gitu. Oke, berarti ini sekaligus menjernihkan karena bayangan di publik adalah prodi secara keilmuannya yang dipukul rata, dihantam rata ini kemudian ditiadakan. Keilmuannya tetap ada, tetapi jenjangnya yang kemudian dari D3, yang D3 ditiadakan, yang D4 dan seterusnya ini yang tetap dipertahankan begitu ya. Nah, untuk proses penutupan ini, betul. Bagaimana sih, Prof, bisa dijelaskan tahapan-tahapannya ini seperti apa sebetulnya tata caranya penutupan prodi? Ya, jadi untuk penutupan program studi itu sesuai dengan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 itu diusulkan oleh perguruan tinggi, bisa diusulkan oleh perguruan tinggi ya. Ketika perguruan tinggi merasa memang program studi tersebut sudah tidak relevan bagi dunia industri atau bagi perguruan tingginya sendiri, kemudian mereka bisa mengusulkan ke LLDikti. Nanti LLDikti melakukan verifikasi ya, kemudian nanti LLDikti mengirim kepada pusat ya, kemudian nanti kita buatkan SK penutupannya. Nah, kemudian yang kedua, program studi itu bisa juga ditutup kalau dia tidak memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Nah, tidak memenuhi standar nasional pendidikan tinggi itu artinya misalnya program studi itu tidak terakreditasi ya, tidak terakreditasi dalam waktu yang cukup lama sehingga tidak berhak untuk mengeluarkan meluluskan mahasiswa. Nah, jadi kalau dia sudah tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, itu kita juga bisa mencabut izinnya. Kemudian program studi itu juga bisa ditutup kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi artinya dia diberikan sanksi berupa pencabutan izin. Ya. Pelanggarannya itu macam-macam, tapi diantaranya misalnya kalau dia mengeluarkan ijazah secara ilegal. Jadi dia mengeluarkan ijazah tapi tidak ada pembelajaran. Nah, itu kalau kita dapati seperti itu juga bisa kita cabut izinnya. Tapi mayoritas yang saya sampaikan tadi tahun 2025 sampai 2026 ini mereka mengusulkan penutupan itu mayoritas bottom up dari perguruan tinggi, murni karena memang peminatnya yang semakin hari semakin sedikit. Ya, jadi demand-nya memang yang berkurang. Nah, jadi ketika demand-nya berkurang, ya tentu mereka mungkin punya alasan-alasan untuk melakukan revitalisasi dengan mengembangkan program studi baru, ya, atau mereka ya menutup. Nah, ini yang banyak terjadi, ya. Nah, walaupun ada juga perguruan tinggi yang mahasiswanya decline prodinya, tapi dia tidak menutup.
ya, karena dia menganggap mungkin keilmuan itu keilmuan yang penting untuk menopang keilmuan-keilmuan lain yang ada di perguruan tingginya. Nah itu jadi tidak selalu karena mahasiswanya sangat sedikit kemudian ditutup ya. Nah kemudian penutupan ini juga tidak bisa dilakukan serta-merta mereka mengajukan penutupan kemudian ditutup gitu. Nanti kita verifikasi. Kalau ada mahasiswanya masih ongoing, itu kita minta mahasiswanya diselesaikan dulu. Jadi hak-hak mahasiswa itu harus dipenuhi sampai selesai, sampai tuntas. Nah, tapi ketika mereka sudah tidak ada mahasiswa lagi, nah baru kita cabut izinnya. Begitu, Mas. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa salah satu syarat utamanya penutupan suatu prodi di suatu kampus atau di suatu universitas adalah harus menghabiskan, dalam tanda kutip ya, menghabiskan jumlah mahasiswanya dulu, lulus semuanya dulu, selesai masa studinya, baru bisa dilakukan proses penutupan. Ya, kalau berdasarkan usulan dari kampus ya. Tapi kalau berdasarkan sanksi itu ada mekanisme lain. Jadi kalau misalnya prodinya itu terkena sanksi dan terpaksa harus kita cabut izinnya, maka kita akan memindahkan mahasiswanya ke perguruan tinggi lain. Nah itu jadi itu nanti LLDikti yang akan memindahkan gitu. Nah tapi kalau berdasarkan usulan dari perguruan tingginya bukan karena pelanggaran, bukan karena sanksi, nah itu kita harus pastikan dulu semua hak-hak mahasiswa terpenuhi, mahasiswa itu harus diselesaikan, begitu. Oke, Prof, kalau tadi terkait dengan ini akan dipindahkan, kalau prodinya kena sanksi, maka akan ada langkah lain yaitu dengan memindahkan mahasiswa ke perguruan tinggi lainnya, begitu. Nah, proses perpindahan mahasiswa Betul. ini siapa yang mengurus, baik itu mulai dari segala administrasinya, segala mungkin kalau ada pembiayaan yang perlu dikeluarkan, apakah itu juga harus ditanggung oleh pihak mahasiswa atau ada sumber lain ya? Ya, kalau perguruan tinggi itu dikenakan sanksi, kemudian akhirnya harus terpaksa dicabut izinnya, itu nanti LLDikti akan membantu melakukan pemindahan dengan mencari perguruan tinggi yang memang siap menerima gitu ya. Secara administratif nanti dibantu oleh LLDikti ya. Kita punya lembaga layanan pendidikan tinggi di setiap provinsi, Mas. Nah itu nanti yang akan membantu ya melakukan proses pemindahan itu. Nah kalau ada biaya-biaya yang muncul dari sana, maka perguruan tinggi asal itu yang harus mengeluarkan biayanya. Jadi bukan mahasiswanya ya. Kecuali untuk tuition fee ke depan ya, misalnya untuk SPP ke depannya ya tentu mahasiswa yang harus membayar. Tapi yang sebelumnya misalnya ada konsekuensi-konsekuensi lain itu maka perguruan tinggi yang harus membayarnya gitu. Oke, Prof, kalau memang tadi misalkan nih ada case suatu universitas atau suatu kampus mengajukan proses penutupan prodi kepada pihak Kemendikti, tetapi masih ada mahasiswa yang ongoing, tetapi tanpa ada ini kita studi kasus ya, Prof ya. Kalau misalkan ada yang melakukan tiba-tiba menonaktifkan mahasiswanya dan ada langkah-langkah lain misalkan yang tidak sesuai dengan prosedur, apa kira-kira atau bagaimana Kemendikti bisa memonitoring hal ini dan apa sanksinya bagi pihak universitas atau kampus terkait? Ya, nah biasanya mahasiswa akan lapor ya ke LLDikti di wilayahnya. Jadi kalau dia tidak mendapatkan hak-haknya, baik mahasiswa maupun dosennya gitu ya, karena kalau ditutup prodinya yang terdampak tidak hanya mahasiswa tapi juga dosen-dosennya. Nah kalau mereka tidak mendapatkan hak-haknya, mereka akan lapor ke LLDikti. Nah, kemudian nanti LLDikti akan melakukan verifikasi, melakukan pengecekan, melakukan monitoring kepada kampus tersebut. Nah, kita tentu akan berusaha secara persuasif untuk mencarikan jalan keluar ya dari penyelesaian hal tersebut. Nah, selama ini memang kita belum menemukan ya case-case di mana mahasiswa kemudian tidak hak-haknya terabaikan ya. Kita ingin pastikan bahwa mahasiswa dan dosen-dosen haknya itu betul-betul bisa dipenuhi. Nah, kalaupun ada yang demikian, itu kita punya mekanisme, kita ada namanya tim EKPT, evaluasi kinerja perguruan tinggi ya, untuk mengecek atau untuk mengevaluasi secara keseluruhan
menilai secara komprehensif apa yang terjadi pada program studi tersebut. Nah, jadi kalau memang ada problem, ada malpraktek, ada kelalaian, ada macam-macam, itu kita memiliki mekanisme untuk pemberian sanksi gitu. Oke, baik. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Najib, Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Kemendikti Saintek sudah bergabung sama kami memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada publik terkait dengan beberapa hari belakangan beritanya beredar ini ada wacana penentuan prodi, tetapi ternyata ada beberapa kondisi yang melatar belakangi hal itu. Prof. Najib, terima kasih untuk waktu dan juga diskusinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Prof. Najib. Sama-sama, terima kasih.